kasih semuanya buat teman-teman yang sudah bisa istiqamah. Teman-teman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhiqna bis-salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sambil dibantu bagikan linknya kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bisa duduk, walaupun mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, yang bekerja, mungkin ada yang sedang prepare persiapan untuk usaha, dagang, bekerja ke kantor dan segala macamnya. Sambil bagikan dengan cara wasilah membagikan ini bisa jadi mungkin nanti dia bisa kita muthala'ah, mudzakara, muhasabah, duduk di majelis ilmu, kita mendapatkan asupan yang diinginkan oleh ruh, yaitu tentu ruh sangat makanannya adalah diantaranya Al-Quran, nasihat, ya. Dan menjadi satu pelajaran penting untuk kita hari ini dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Rabbu Jalla Jalaluh, ruh masih menempel pada jasad ini. Makasih ya Allah, Kau masih berikan ruh masih menempel pada jasad ini, hingga dikasih kesempatan untuk kita semuanya untuk memperbaiki diri dari hari ke hari, mohon ampun dari segala sesuatu perbuatan yang sudah pernah kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada judul di mana saya membuat adalah mendapatkan nikmat. Nah, siapa sih kelompok orang yang mendapatkan nikmat itu? Teman-teman yang dirahmati Allah, siapkan nanti penanya, pensilnya, bukunya, biar kita nanti bisa untuk sharing apa saja yang perlu kita perbaiki dari kehidupan kita sehari-harinya dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Teman-teman yang dirahmati Allah, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang paling banyak bahkan selalu kita baca adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat tersebut juga disebut namanya adalah Ashabul Masabi, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Yaitu diulang-ulang pembacaannya minimal 17 kali dalam 17 rakaat salat wajib 5 waktu kita. 2 ayat terakhir surat Al-Fatihah berbunyi wa'iyadu billah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, seakan-akan Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, baca nih wahai Muhammad, ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah mengikuti bacaan itu, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Ikuti wahai Muhammad, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Nabi Muhammad mengulangi bacaan itu, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaan dan perlu dibahas adalah siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Nah, untuk menemukan jawabannya, kita perlu merujuk kepada firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang telah diberi nikmat itu. Ya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 69, Allah berfirman, wa ayyadu billah bismillah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Di sini dijelaskan, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, ya, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman-teman yang sebaik-baiknya. Teman-teman yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk membahas 4 kelompok yang dianugerahi nikmat. Suatu kenikmatan yang tidak bernilai harganya, yang tanpa kenikmatan ini teman-teman, kenikmatan lainnya itu tidak berarti. Kenikmatan lainnya tidak berarti. Yaitu nikmat diturunkannya agama Islam sebagai agama yang benar, yang dipegang dan diperjuangkan oleh kelompok ini, ya, oleh Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dengan mengenal keempat kelompok tersebut, permohonan kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk dapat dicapai dengan cara dan arahannya yang jelas. Kelompok pertama teman-teman, yaitu para nabi.
Para nabi adalah orang-orang pilihan Allah untuk menerima dan menyebarluaskan wahyu kepada umat manusia. Para nabi harus bersikap benar karena sifatnya itu arsalal anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Kalau teman-teman belajar hari Minggu tuh kitab Anwiruz Zalam yang udah khatam 3 kali ya. Arsalal anbiya dzawil fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Telah diutus para nabi dan rasul apa, Bu? Kasih kue, mau nggak? Kasih kue. Capek, Nah, jangankan dikasih kue, dikasih uang aja saya mau, Bu. Makasih, Bu. Allah. Min haitsu la yahtasib, rezeki yang datang tak terduga. Alhamdulillah. Jadi di sini teman-teman, nabi itu sifatnya adalah siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Jadi orang-orang pilihan Allah untuk menerima dan menyebarluaskan wahyu kepada umat manusia. Para nabi, para rasul itu harus bersikap benar, memiliki kesungguhan dalam memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, serta sikap menanggung resiko dalam perjuangan menegakkan nilai kebenaran. Karena itu para nabi harus kita teladani dalam kehidupan. Ya. Ketika telah meneladani, berarti kita telah memperoleh hidayah sebagaimana yang kita minta dalam surat Al-Fatihah tadi. Para nabi, para rasul harus diteladani, tercermin dalam firman firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat, ya, mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Itu salah satu kelompok pertama yang mendapatkan nikmat. Kelompok kedua yang diberikan kenikmatan oleh Allah adalah para syadiqin, ya, syadiqin. Secara harfiah siddiq itu berarti benar. Siddiq. Para siddiqin adalah orang-orang yang selalu bersikap, berbicara, dan bertingkah laku benar atau jujur. Siddiq. Nah, para siddiqin termasuk orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah karena sikap, ucapan, dan tingkah lakunya yang benar membuat dirinya selalu mengarah atau berorientasi kepada kebaikan dan kebaikan. Nah, akan mengantarkannya kepada jannah, surga. Nah, hal tersebut merupakan kenikmatan yang sangat berarti. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib atas kamu berlaku benar. Sesungguhnya kebenaran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada jannah, surga. Hadis riwayat Bukhari, rawahul Bukhari. Dalam surat Al-Fatihah, kita sangat berharap mendapat petunjuk sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah diberi nikmat. Maka hal itu berarti kita dituntut untuk meneladani para siddiqin. Nah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sangat dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang siddiq, yang benar, meskipun kita sudah menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Ya. Walaupun memang kita tahu orang-orang yang para nabi, para siddiqin itu nggak lepas dari ujian. Ya, sebaik apapun kita punya niat dan tingkah laku, kita nggak akan selamat dari celaan, kebencian orang-orang yang membenci. Yang paling penting adalah musuhnya orang benar pasti orang yang tidak benar. Musuhnya orang baik, ya orang yang tidak baik. Gitu loh. Nah, difitnah, dipraming, diapain, sudah, biarkan saja. Makanya disinilah menunjukkan ketakwaan kepada Allah itu siapa? Allah surat At-Taubah ayat 119 berfirman, wa a'udzubillahi bismillah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil yang beriman, yang tidak beriman jangan merasa terpanggil. Yang beriman kepada Allah. Ya. Apa kata Allah? Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, disuruh bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, itu yang kedua. Kelompok ketiga yang mendapatkan kenikmatan dari Allah versi menurut Al-Qur'an, menurut Allah adalah para syuhada. Secara harfiah, syahid itu berarti orang yang menyaksikan. Nah, kalau syuhada adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka disebut syahid karena berjuang menegakkan agama Allah hingga kematian menemui mereka dalam perjuangan. Mereka menjadi saksi atas kebenaran yang diperjuangkannya. Mereka memperoleh kenikmatan karena kematian mereka yang begitu mulia. Syuhada menjadi salah satu kelompok yang memperoleh kenikmatan. Kematian mereka jangan dianggap sebagai kematian biasa.
mereka hidup di sisi Allah meskipun kebanyakan orang menganggap mereka telah mati. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 154, wa a'yadu billahi bismillahirrahmanirrahim, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'um walakin la tash'urun. Dan jangan kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Ya, bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya mereka itu hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Karena syahid ini teman-teman merupakan kematian yang sangat mulia. Para sahabat dan para pejuang Islam sangat mendambakan hal itu. Ya. Keinginan mati syahid membuat mereka menjadi sangat berani berjuang. Keberanian mereka menimbulkan rasa takut di dalam hati orang-orang yang memusuhi Islam. Ya. Ini adalah salah satu faktor yang membawa keberhasilan dan kemenangan dalam perjuangan. Dalam konteks doa di surat Al-Fatihah, kita harus menjadi orang yang bersungguh-sungguh, ya, bermujahadah dalam menjalankan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam. Kelompok yang keempat, ya, terakhir dari orang yang diberi nikmat menurut Allah Rabbu Jalla Jalaluh, yaitu orang yang selalu berusaha mewujudkan kebaikan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun negaranya. Nah, kesalehan dalam hidup merupakan tuntutan dari pengakuan kita sebagai orang yang beriman. Iman harus dibuktikan dengan amal saleh, dan amal saleh harus didasari oleh keimanan. Ya. Iman harus dibuktikan tuh dengan amal saleh. Amal saleh harus dibuktikan, ya, harus didasari oleh keimanan. Maka iman tidak berarti jika tidak dibuktikan dengan amal saleh. Dan sebaliknya, apapun amal saleh, kebaikan yang kita lakukan tidak akan bernilai di sisi Allah tanpa dilandasi dengan keimanan. Ya. Nah, ketika orang yang beriman telah melakukan amal saleh, kenikmatan itu akan diperoleh dan dirasakannya. Tidak hanya di dunia, seperti mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang mulia, tapi juga di akhirat berupa ampunan dari Allah. Mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat karena kesalehan-kesalehan yang mereka lakukan di dunia telah diampuni oleh Allah. Kesalahan apapun, ya, kesalahannya, Allah sudah ampuni. Ya. Nah, salah satu ayat yang menyebutkan keuntungan orang-orang yang beramal saleh dalam surat Al-Hajj ayat 50, ayat billahi bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu 'amilus salihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah. Ya, teman-teman, kita berdoa, semuanya berharap hari ini, detik ini, ingin mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Hal itu berarti dalam hidup, ya, sangat berarti dalam hidup kita juga harus mau dan berusaha seoptimal saleh dan salehah. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan demikian menjadi satu, ya, satu hal yang sangat kita inginkan, ya. Petunjuk yang didambakan adalah petunjuk jalan hidup yang lurus, yaitu jalan yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mengharapkan inayah pertolongan Allah untuk mendapatkan itu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.